Sagaranten, sejumlah bangunan perkebunan dan areal persawahan masih terendam banjir bandang. Jembatan penghubung 4 desa di Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terputus akibat meluapnya Sungai Cimandiri. Jembatan antar desa udah putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jembatan jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat SDA, bertemu lagi dengan Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Perkenalkan, nama saya Vivi Andriani yang hari ini akan menjadi host dalam episode Ngalir kali ini. Nah Sobat SDA, nggak kerasa nih, kita sekarang sudah berada di awal tahun 2025. Dan semoga di tahun yang baru ini, kita semua dipenuhi oleh energi juga positif dan juga semangat terus dong. Nah, Sobat SDA, tahu nggak nih, kalau di penghujung tahun 2024 kemarin, Provinsi Jawa Barat itu khususnya di daerah selatan itu, seperti Sukabumi, lalu Cianjur, itu mengalami fenomena cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan juga terputusnya jalan di beberapa titik. Intensitas hujan yang berlangsung selama berjam-jam ini menyebabkan beberapa sungai di Sukabumi ini menjadi meluap. Nah, hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat karena banyak sekali pemukiman dan juga fasilitas umum yang terdampak. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Sungai Cisadea Cibareno memiliki peran penting untuk melakukan penanggulangan dalam bencana alam yang terjadi di Sukabumi, terutama bencana alam banjir. Nah, untuk itu kali ini dalam episode Ngalir, kita memiliki satu tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Beliau ini adalah putri daerah asli dari Sukabumi yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Wilayah Sungai Cisadea Cibareno. Mari kita sambut sama-sama ya, Ibu Lucy. Halo. Wah, luar biasa. Ibu, mangga silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat SDA, perkenalkan Sampurasun, saya Lucy Musianti, Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea Cibareno. Oke, ada lagi Bu yang mau diperkenalkan? Cukup. Oke. Sobat SDA, beliau ini luar biasa sekali karena walaupun beliau ini perempuan, beliau kemarin ikut turun langsung dan ikut terjun dalam penanganan dari bencana alam banjir, bahkan sampai menginap ya Bu ya kalau tidak salah. Masya Allah, luar biasa. Ibu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang seputar banjir di Sukabumi, boleh ya Bu ya? Ya, mangga. Oke. Mungkin masyarakat di luar sana masih banyak yang awam atau mungkin belum terlalu ngerti ya Bu ya. Sebenarnya yang definisi secara teknis dari banjir itu sepertinya apa sih Bu sebenarnya? Iya, jadi banjir itu adalah suatu kejadian ya, di mana suatu daerah itu terendam oleh air dengan volume yang cukup besar gitu ya. Jadi hal ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kemudian kapasitas tampung sungai yang sudah tidak dapat mengakomodir debit banjir yang ada, kemudian bisa juga karena tanggul jebol ataupun misalnya saluran drainase yang sudah tidak bisa menampung kapasitas limpasan air, ataupun sedimentasi juga bisa ya menyebabkan hal-hal tersebut bisa menyebabkan banjir. Oh gitu, banyak sekali ya Bu ya penyebabnya. Ya, banyak sekali penyebabnya. Kalau ini Bu, sebenarnya banjir itu kan Ibu bilang tadi kalau misalkan dia sudah melebihi dari muka air yang seharusnya kita kapasitas tampungnya. Tapi banyak Bu, misalkan sekarang itu orang-orang yang membangun bangunan di sepadan sungai. Jadi saat misalkan air naik, mereka protes nih Bu, wah ini banjir nih banjir. Padahal kan itu sebenarnya masih wilayah sungai ya Bu ya. Jadi kalau misalkan air tergenang di daerah sempadan sungai itu bisa dikatakan banjir atau tidak sih Bu sebenarnya? Iya, sebenarnya kan kita punya aturan di Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang sempadan sungai, bahwa memang kita tidak boleh membangun bangunan di area sempadan gitu ya, baik itu di sungai di dalam perkotaan ataupun sungai di luar perkotaan, sungai bertanggul ataupun tidak bertanggul, itu kita tidak boleh membangun di area sempadan sungai gitu. Makanya ketika banjir ya
kalau misalnya di perkotaan kan banyak sungai yang kiri kanannya sudah dibangun rumah gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak diperkenankan. Makanya ketika banjir melimpas ke kiri kanannya, ya menyebabkan banjir begitu, ya itu sebetulnya karena di daerah sempadan. Gitu Oke. Nah, berbicara tentang banjir, kemarin kan Bu di Sukabumi luar biasa sekali ya Bu ya, diterjang hujan berjam-jam gitu. Nah, di Sukabumi ini terjadi banjir itu di mana saja Bu? Iya, jadi di Sukabumi itu, khususnya di wilayah Sungai Cisadane Bareno terjadi banjir 2 kali Mbak Vivi. 2 kali? Iya, jadi yang pertama itu tanggal 5 November 2024 itu terjadi banjir di Kota Sukabumi. Jadi bencana di Kota Sukabumi gitu ya. Kemudian yang kedua tanggal 4 Desember 2024 itu di Kabupaten Sukabumi. Kabupatennya. Jadi 2 kali nih, 2 bulan berturut-turut di wilayah Sungai Cisadane Bareno. Jadi yang pertama nih yang tanggal 4 November ini di Kota Sukabumi itu ada 2 sungai yang melimpas gitu ya. Yang pertama Sungai Cisuda, kemudian Sungai Cipanengah. Nah, untuk Sungai Cisuda ini melimpas memang curah hujan pada saat kejadian banjir itu sekitar 126 mm. Dan itu berdasarkan hasil analisa hidrologi itu ada di periode ulang 20 tahunan. Sementara kapasitas Sungai Cisuda itu kapasitas tampungnya itu di 5 sampai untuk bisa menampung banjir di periode ulang 2 sampai 5 tahun. Jadi tentunya ketika banjir pada saat itu dengan periode ulang 20 tahun ya kapasitas tampung sungai itu sudah tidak bisa menampung debit banjir yang ada sehingga melimpas. Nah, itu di Kecamatan Baros, Kelurahan Jaya Raksa. Kemudian yang kedua di Cipanengah. Kalau Cipanengah ini memang ada sedimentasi, kemudian juga ada bangunan yang berdiri di sempadan sehingga itu menghambat aliran sungai gitu. Jadi itu salah satu penyebab banjir juga. Gitu. Oh, kemudian yang di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ada 5 sungai yang melimpas. Jadi pada situ dinyatakan sebagai bencana alam ya. Yang pertama di Sungai Ciranca Cipalabuhan itu berdampak terhadap Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang kedua di Sungai Cidolog itu di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi. Kemudian di Cikaso itu di Kecamatan Sagaranten dan Tegal Bulet Kabupaten Sukabumi. Kemudian di Banjir Cimas itu ada 3 sungai yang meluap, itu Sungai Ciletu, Sungai Cikalong, dan Sungai Cidahon. Kemudian yang terakhir Sungai Cimandiri itu di Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Jadi ada 5 titik di Kabupaten Sukabumi yang pada saat itu dengan bersamaan terjadi banjir. Aduh, terbayang ya Bu ya pada saat itu bagaimana crowdednya keadaan di UPTD gitu ya Bu. Ya, luar biasa disibukkan dengan penanganan di sana gitu, kemudian monitoring pasca banjirnya dan lain-lain sebagainya. Wah, luar biasa. Terjadi 2 kali periode banjir di 7 titik berarti total Bu? Iya. Di Sukabumi, Kota Sukabumi 2 titik di bulan November, kemudian di Desember itu 5 titik di Kabupaten Sukabumi. Nah, iya. Mungkin sobat SDA di sana juga belum pada tahu ya Bu ya, informasi lebih lanjutnya itu kenapa sih penyebabnya banjir di Sukabumi itu terjadi gitu. Padahal sebagaimana yang kita tahu Sukabumi itu katanya dataran tinggi, Sukabumi itu katanya airnya tercukupi, terus alamnya asri gitu. Kenapa kok bisa banjir sih gitu? Ya, memang seperti disampaikan tadi, salah satu penyebab banjir itu kan yang pertama curah hujan tinggi. Jadi pada saat kejadian, khususnya di Kabupaten Sukabumi, curah hujan tinggi maksimal yang terjadi pada saat itu 261 mm. Itu di pos curah hujan Citarik di Pelabuhan Ratu. Jadi kan sebenarnya curah hujan tinggi yang normal itu dikatakan ekstrim, curah hujan itu ekstrim ketika curah hujan itu di atas 150 mm. Nah, rata-rata ketika kejadian banjir di bulan Desember itu curah hujannya semua di atas 150. Jadi di 5 sungai itu di atas 150. Ada yang 161, ada yang 157, ada yang 187. Itu tinggi-tinggi, jadi memang luar biasa dampak dan banjir terhadap kecamatan di sekitar
Kabupaten Sukabumi itu luar biasa. Luar biasa sekali ya. Selain faktor alam Bu, kira-kira ada nggak sih penyebab lainnya? Mungkin kurangnya sedimentasi kah atau segala macamnya gitu Bu? Ya, selain curah hujan itu juga sedimentasi ya. Sedimentasi di sana memang cukup tinggi. Kemudian selain itu juga kapasitas tampungnya kan memang sudah tidak bisa menampung debit banjir yang ada. Terus ada juga tanggul jebol di sana. Gitu. Wah, banyak sekali ya penyebabnya gitu. Luar biasa. Karena ini kejadian banjirnya itu sampai 7 titik sekaligus, pasti berdampaknya juga banyak sekali dong Ibu. Mungkin dampak sosialnya, mungkin dampak infrastrukturnya atau segala macamnya. Kalau dari Ibu mendata apa saja nih Bu? Kira-kira dampak dari banjir Jadi dampak dari banjir ini banyak ya, khususnya beberapa pemukiman di lokasi sungai yang memang meluap itu terendam. Kemudian juga sawah-sawah juga terendam sehingga berdampak mungkin bisa menyebabkan gagal panen ya. Kemudian infrastruktur, beberapa infrastruktur rusak gitu ya. Seperti di kita ada 2 pos tuga air yang hanyut gitu ya. Karena kejadian banjir ini. Kemudian juga rumah-rumah penduduk tergenang. Terutama ini banyak di Sukabumi itu kan kejadian tidak hanya banjir ya, tapi ada juga hujan ini menyebabkan jembatan terputus, longsor gitu ya. Jadi banyak hal yang di Sukabumi itu kemarin sempat ada beberapa lokasi yang terisolasi karena putusnya jalan gitu ya. Jadi tidak bisa diakses oleh jalan yang banyak longsor, jalan yang tertimbun longsor, jalan yang terputus, jembatan yang terputus sehingga tidak bisa diakses. Jadi betul-betul bencana alam yang luar biasa pada saat bulan Desember itu. Gitu. Iya, wah luar biasa ini karena bukan hanya banjir ya Bu ya, longsor, jalan terputus, berarti bukan hanya SDA nih yang pusing. Tanah bergeser, juga pergerakan tanah. Iya, berarti bukan hanya SDA nih yang pusing, tapi juga Dinas Bina Marga juga sepertinya sama ya Bu? Dinas SDA terutama banjirnya, kemudian beberapa jaringan irigasi juga sama ya berdampak juga. Infrastrukturnya banyak yang saluran putus, kemudian tertimbun longsor, jebol, ya cukup banyak. Kalau bencana banjir ini Bu sebenarnya sering nggak sih terjadi di Sukabumi atau baru tahun kemarin yang cuacanya ekstrim baru bisa terjadi? Ada di beberapa sungai yang memang rutin terjadi gitu ya. Namun memang kondisi di bulan Desember itu kejadian yang saya kira cukup luar biasa ya, karena dari sisi curah hujan juga kita bisa melihat curah hujannya di atas 150 itu termasuk yang ekstrim. Apalagi sampai mencapai curah hujan 261 itu luar biasa gitu ya. Sekali. Jadi ya memang curah hujan pada saat itu juga tinggi ya. Oke. Ya, menilik lagi Bu, karena banjirnya itu sangat luar biasa sekali nih Bu. Kira-kira kalau dari UPTD Cisadea Cibareno ini, ada nggak sih Bu upaya yang dilakukan? Bukan hanya pasca dari kejadian banjirnya ya Bu, mungkin preventifnya dari UPTD sudah melakukan apa gitu. Kita juga pengen tahu gitu, pengen sharing. Iya, jadi di UPTD kebetulan sudah terbentuk yang namanya tim reaksi cepat gitu ya. Kita tim reaksi cepat, di mana tim reaksi cepat ini terdiri dari orang-orang di Cisadea begitu, baik itu dari irigasi, Sundapan pun tata usaha, kita bergabung berkolaborasi bersama untuk siaga gitu ya, siaga sigap dalam pencegahan ataupun penanggulangan banjir gitu ya. Jadi ada tim lapangan itu dari beberapa SUP gitu ya, dari 4 SUP itu tim lapangan, kemudian ada tim monitoring dan pelaporan. Jadi kita aktif melaporkan kejadian-kejadian banjir ataupun bencana baik di irigasi ataupun di sungai gitu ya, terlaporkan. Jadi kemudian kalau misalnya memang perlu ketika kejadian langsung ada yang ke lokasi standby, dan intinya sih koordinasi juga dengan warga, dengan instansi setempat, kelurahan, desa, kecamatan gitu, ataupun instansi lainnya yang memang bersama-sama menanggulangi banjir. Oke, itu untuk pasca banjirnya ya Bu ya. Kalau untuk upaya preventifnya ada nggak Bu?
preventifnya beberapa sungai itu perlu dilakukan normalisasi. Dan tahun ini di tahun 2025 ini kita sudah membuat beberapa program untuk menormalisasi beberapa sungai, khususnya sungai-sungai yang kemarin memang banjir. Dan selain itu juga beberapa sungai sudah diinventarisasi untuk bisa dilakukan normalisasi di tahun depan sebagai upaya pencegahan banjir yang akan datang. Wah, luar biasa ini. Berarti UPTD Cisadea Cibareng itu gercep ya kalau bisa dibilang untuk menanggulangi bencana banjir ini gitu. Terus karena kemarin banjirnya itu sangat luar biasa, bukan hanya banjir ya Bu ya, mungkin longsor, mungkin juga tadi tanah bergeser dan segala macam. SDA itu mungkin kan nggak mungkin bergerak sendiri ya Bu ya, pasti ada pihak-pihak lain yang terkait gitu untuk membantu penanggulangan bencana ini. Kira-kira kemarin UPTD sendiri itu bekerja sama dengan siapa saja Bu? Ya, jadi alhamdulillah pada saat kejadian banjir, baik itu banjir di Sukabumi ataupun di Kabupaten Sukabumi, kita tidak sendirian gitu ya, baik dari dinas ataupun dari dari dinas UPTD lain, kemudian dari BBWS Citarum, kemudian dari Kota Sukabumi, dari Kabupaten Sukabumi, semua terlibat di dalamnya. Salah satu contoh ketika banjir di Kota Sukabumi, kita bersama-sama menangani normalisasi Sungai Cisuda. Jadi Sungai Cisuda itu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BBWS melakukan normalisasi, kemudian juga dengan Kota Sukabumi. Jadi dan Kota Sukabumi juga mendukungnya sangat beberapa instansi gitu, jadi tidak hanya satu. Jadi Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Satpol PP, kemudian Dinas PU, kelurahan setempat, kecamatan setempat, kemudian dari Polsek, kemudian Babinsa, banyak banget yang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi tidak sendirian, sehingga pada saat melakukan pasca bencana, normalisasi Sungai Cisuda alhamdulillah berjalan lancar berkat dukungan dari semua stakeholder. Masya Allah. Selain dari instansi pemerintahan, ada nggak Bu yang non pemerintahan ya? Mungkin komunitas atau yang lainnya? Ada juga. Ada juga. Jadi di sana juga ada Karang Taruna mungkin ya. Karang Taruna, para pecinta sungai gitu ikut sama-sama, dan bahkan setelah terjadinya banjir ini untuk yang kota ya, terjadinya banjir di Kota Sukabumi itu setelahnya dilakukan bersama-sama dengan BPBD tadi terlewat, dengan BPBD juga, bersama-sama dengan BPBD, PU, kemudian Lingkungan Hidup, kemudian banyak dan beberapa instansi lainnya di Kota Sukabumi. Kita melakukan susur sungai dengan pemerhati lingkungan juga, melakukan susur sungai untuk menginventarisasi beberapa sungai-sungai khususnya di perkotaan yang memang kan kiri kanannya sebenarnya sudah padat penduduk ya. Kita menginventarisasi beberapa lokasi yang dimungkinkan atau mungkin ada bangunan yang berdiri di tengah di badan air gitu. Jadi susur sungai itu dilakukan dalam 1 hari bersama-sama dengan Kota Sukabumi juga. Jadi intinya sih tidak bisa sendiri tapi kolaborasi. Gitu. Betul. Makin banyak yang terlibat makin kuat lah ya Bu kita aksinya ya. Yang dilakukan kemarin di banjir Kabupaten Sukabumi juga banyak yang terlibat, sama seperti yang di kota ya Bu, seperti di kota. Jadi kemarin kita melakukan normalisasi bersama-sama dengan BBWS Citarum, itu di Sungai Cipalabuhan di Dermaga, kemudian di Sungai Cirancah. Jadi Cirancah dan Cipalabuhan gitu. Jadi itu kurang lebih dilaksanakan sekitar 8 sampai 10 hari. Wah. Dengan monitoring dari teman-teman di UPTD yang rutin setiap hari memonitoring bergantian. Wah, luar biasa Bu. Benar-benar bekerja dengan sepenuh hati ya Bu ya. Insya Allah. Mungkin Sobat SDA juga penasaran nih Bu, tadi sempat dibahas mengenai bangunan di pinggir sungai ya Bu ya. Nah, mengenai keberlanjutan masalah bangunan di pinggir sungai ini bagaimana ya Bu ya ke depannya? Di pinggir sungai? Iya. Kalau di pinggir sungai kan mungkin kita juga tidak bisa secara langsung merelokasi begitu ya, tidak kan ya, karena mereka juga sudah tinggal di sana gitu ya. Ada sisi
ke apa ya namanya ya ya mungkin kemanusiaan mungkin ya. Jadi memang kalau bangunan di kiri kanan sungai ya agak sulit untuk di ini, tetapi intinya sih kita menghimbau kepada masyarakat yang berada di sempadan sungai untuk tidak membuang sampah ataupun limbah ke sungai gitu kan, yang bisa berdampak banjir gitu. Cuman yang memang dilarang itu di badan air. Di badan air. Sehingga kalau misalnya memang ada di badan air juga kita pasti melakukan teguran gitu ya. Seperti kemarin juga melakukan teguran untuk bisa dibongkar mandiri atau nanti akan dibongkar oleh Dinas SDA berkolaborasi dengan Satpol PP. Oke. Wah, luar biasa nih. Sekarang sudah tanggal 10 Januari ya Bu ya, sudah hampir 2 minggu berlalu ya Bu ya dari bencana banjir di Kabupaten Sukabumi. Kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya sampai sekarang progres penanganan banjir itu sudah sejauh mana sih? Nah, sekarang juga sebenarnya masih berlangsung Mbak Vivi. Jadi di Sungai Cikalong kemarin dari akhir tahun sampai dengan hari ini dilakukan penanganan darurat menggunakan bronjong gitu ya. Tentunya ini juga kita didukung oleh Dinas Sumber Daya Air gitu ya, untuk untuk merealisasikan itu. Jadi kita melakukan pemasangan bronjong di sana dengan bantuan dari warga sekitar di desa tersebut. Itu sepanjang 20 meter gitu ya. Jadi desa yang titik mana saja sudah berkoneksi dengan desa, di desa inginnya di titik ini yang memang berdampak terhadap penduduk. Dan ada 2 titik yang di Sungai Cikalong ini sudah dilaksanakan 1 titik, dan nanti tanggal 12 akan dilanjutkan di titik yang berbeda gitu. Sama-sama dengan desa juga. Gitu. Jadi ya sebetulnya kan ini akan terus berlangsung gitu ya, jadi tidak berhenti di situ, tapi kita terus menginventarisasi titik-titik mana yang memang perlu dilakukan normalisasi, kemudian perlu dilakukan penanganan secara darurat gitu ya, karena kan untuk penanganan secara permanen kita membutuhkan waktu gitu ya. Iya betul. Mungkin itu sih upaya-upaya yang kami lakukan di UPTD Kisah Barat. Wah, keren sekali. Upayanya sangat ini Bu, sangat greget gitu Bu kalau pengen turun langsung gitu Bu. Jadi untuk melihat langsung bagaimana penanganan dari banjir Sukabumi ini gitu. Ya semoga saja tahun depan dengan adanya kejadian ini ya Bu, penanganan banjir bisa lebih cepat lagi, bisa lebih efektif lagi gitu. Agar masyarakat juga bisa tidak terganggu lebih lama gitu aktivitasnya. Gitu, ya intinya sih harapan kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan tindakan pencegahan gitu ya, tindakan pencegahan baik itu dengan normalisasi ataupun misalnya melakukan penanganan di titik-titik yang memang krusial bisa menyebabkan jebol gitu ya, atau yang yang perlu ditangani minimal dengan bronjong dulu gitu. Nah itu sudah terprogramkan di program kami di 2025, sudah terinventarisasi, jadi sebetulnya sih tinggal berjalan saja, tinggal realisasi saja. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, dan tidak tidak, kalaupun terjadi curah hujan yang tinggi, harapan kami tidak terjadi banjir. Itu sih kami upaya itu yang bisa kami lakukan, tentunya dengan berkolaborasi juga dengan warga supaya sama-sama menjaga gitu ya. Jadi baik dari kami UPTD, kemudian dari warga dan juga dari beberapa stakeholder lain juga turut serta di dalam upaya pencegahan ini gitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya kan, kalau penanganan sungai itu harus terintegrasi ya dari hulu sampai ke hilir. Jadi tidak bisa Dinas Sumber Daya Air aja yang menangani, tapi kita berkolaborasi juga dengan stakeholder yang lain gitu. Oke. Balik lagi ya Bu, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat intinya Maya. Kolaborasi yang sinergis gitu ya Bu. Oke. Mungkin ini jadi perbincangan yang terakhir ya Bu ya. Kita juga penasaran gitu. Mungkin dari Ibu pribadi atau mungkin mewakili UPTD,
Ada nggak sih Bu mungkin pesan atau mungkin himbauan atau Iya. mungkin apapun yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat di luar sana gitu, terutama dalam penanganan banjir ini ya Bu ya? Ya, intinya sih di dalam penanganan banjir ini kita sama-sama sigap, Ya betul. tanggap, koordinasi, kolaborasi, monitoring, evaluasi gitu, dan sama-sama menjaga alam. Ya betul Bu. Ketika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Wah, luar Terus jaga biasa. air untuk masa depan cucu kita. Ya betul, luar Anak biasa cucu kita. sekali. Ya, Masya Allah, Sobat SDA, hari ini banyak banget ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari Ibu Lucy nih sebagai Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea Cibareno. Ibu hatur nuhun ya Bu ya untuk waktunya. Sampai lupa Bu tadi airnya belum kita sentuh sama sekali nih Sobat SDA. Mungkin Ibu mau minum dulu. Ya, makasih Mbak Vivi. Iya, kita sudah banyak berbincang-bincang. Nah, untuk UPTD ini terbuka ya Bu ya untuk masyarakat. Mungkin masyarakat mau berkonsultasi atau mungkin mau mengadukan permasalahan di lapangan. Ya, Sangat terbuka ya Bu ya. jadi memang masyarakat ataupun desa juga yang ingin yang ingin wilayahnya atau daerah sungai di sekitarnya ditangani juga memang mengajukan permohonan ke kami. Oh, gitu. Jadi kami menginventarisasi semua permohonan daripada desa begitu ya ataupun dari kabupaten kota, kita inventarisasi, kemudian kita programkan penanganannya seperti apa. Wah, Kita survei, kemudian kita programkan penanganannya seperti apa. Iya. Itu sih upaya kami Iya. untuk bisa selalu cepat tanggap dalam menangani permohonan ataupun keluhan warga. Gitu ya. Oke, wah luar biasa nih. Aduh, luar biasa sekali ya Bu ya UPTD Wilayah Sungai Cisadea Cibareno ini. Aduh, sangat tanggap dalam melakukan penanganan banjir gitu ya Bu. Oke, Sobat SDA, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian mengenai penanganan banjir dari Sukabumi. Sebagai penutupan, kira-kira Ibu ada nggak sebuah pantun manis gitu Bu buat penutup hari ini? Ya mungkin ada pantun Mbak Vivi Iya, untuk penutup. Jadi pantunnya bisa nyontek ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Jangan lupa membeli mochi. Ayo kita jaga dalam alam dan bumi untuk anak cucu kita nanti. Wah, luar biasa. Sobat SDA, kita belajar banyak sekali hari ini. Jangan lupa untuk selalu terus nontonin video Ngalir, karena di program Ngalir ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut ke sumber daya airan gitu. Jadi cukup sekian untuk hari ini, untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode Ngalir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.